semuanya. Jadi di sini kami akan menampilkan suatu drama berdasarkan kisah nyata dari SMA N 2 Depok. Jadi kegiatannya tentang siswa-siswi Kristen yang mengadakan kegiatan agama namun merasakan diberhentikan. Mari kita saksikan. Katanya lo kegiatan Kristen lo, wis gak boleh lagi di sini. Iya ya, katanya udah nggak ada lagi. Padahal dulu kita ada ruangan sendiri buat berdoa sama belajar Alkitab. Kok bisa gitu? Emang dilarang sekolah? Kan kata guru kemarin belum ada pengganti pembimbing rohani Kristen gitu sih. Iya, tapi kegiatan Rois Islam tetap jalan terus loh. Rois Islam tiap minggu ada kegiatan, harusnya kalian juga bisa. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Permisi Pak ya. Ya, silakan duduk. Ada apa, anak-anak? Ya Pak, sebelumnya saya mau minta maaf. Saya mau tanya kenapa ya kok ibadah kegiatan rohani Kristen ini dihentikan? Nak, kalian salah paham. Sekolah tidak pernah melarang kegiatan rohani Kristen. Hanya saja kami belum menemukan pembina yang tepat untuk kegiatan rohani Kristen ini. Tapi Pak, kegiatan Rois Islam masih ada. Kenapa kita enggak? Kita merasa dibedakan. Karena Rohis Islam sudah mempunyai pembina sejak lama. Kalau kalian ingin ibadah, sekolah siap memfasilitasi. Kalian boleh menggunakan aula yang ada. Hanya saja kalian butuh pembina yang resmi supaya sesuai aturan. Kalau misal gurunya dari luar gitu gimana Pak? Apa bisa? Kami sudah mencoba, nak. Hanya saja belum ada yang bersedia. Sekolah tidak melarang kalian beribadah. Hanya saja kami terhalang pembina. Ya sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Kami pergi dulu. Ya, aku sebenarnya masih tetap sedih sih. Aku merasa gak dianggap itu loh, Aman. Padahal di UUD dijamin kebebasan beragama. Aku paham kok perasaan kalian. Kita ini teman. Sekolah harus adil. Iya, aku sebenarnya cuma pengen kayak belajar dan daripada rohani di sekolah gitu sih, kayak teman-teman rohis. Yaudah, kita ke kantin aja. Saya. Yuk. Lihat nih guys, kasus kita viral. Pak yang marah ya? Katanya sekolah diskriminasi. Lah, kok diskriminasi siswa rohani Kristen? Padahal Pak Edward nggak ngelarang, cuma bilang belum ada pembinanya aja. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan bahwa akan melakukan investigasi agar tidak ada diskriminasi terhadap siswa di sekolah manapun. Mari kita wujudkan sekolah yang inklusif tanpa diskriminasi karena kita semua adalah saudara. Jadi saya akan membahas dari sudut pandang UUD 1945. Saya mengambil dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, negara termasuk sekolah negeri wajib memberikan ruang setara bagi setiap agama. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena agama yang dianut. Jika rohis Islam difasilitasi, maka rohis Kristen juga wajib difasilitasi juga. Kalau terkendala pembina, seharusnya sekolah proaktif mencari solusi. Misalnya, guru dari luar, kerjasama dengan dinas pendidikan, dan sebagainya. Negara tidak boleh menghalangi ibadah atau aktivitas keagamaan yang sesuai hukum dan tidak melanggar ketertiban umum. Dari sisi hukum, meskipun kendala sekolah bilang tidak melarang,
hak siswa Kristen untuk beribadah harus benar-benar dijamin dan difasilitasi, bukan hanya diizinkan di atas kertas. Dalam iman Kristen, ibadah dan persekutuan rohani adalah hal yang harus dilakukan dalam sehari, karena hal itu sangat penting untuk dilakukan. Anak-anak Kristen juga butuh warga pembinaan iman di sekolah agar tidak merasa minoritas dan tersisih. Mereka merasa kecewa dan sedih jika tidak ada pembimbing, karena membuat mereka seolah-olah berbeda dari teman-teman rohis yang tetap menjalankan ibadah rohaninya. Umat Kristen percaya bahwa persekutuan rohani di sekolah membantu anak kuat secara iman dan menghindari dari rasa terisolasi. Dari sudut pandang Kristen, meski sekolah bilang tidak melarang, kenyataannya tidak ada kegiatan dan pembimbing membuat siswa Kristen merasa tidak dihargai. Dari sudut pandang agama Kristen, meski sekolah bilang tidak melarang, tapi dengan tidak adanya kegiatan dan pembimbing membuat siswa Kristen merasa tidak dihargai. Di dalam Matius 22 ayat 39, perintah Allah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari sudut pandang agama Islam mengajarkan toleransi dan juga keadilan. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan manusia diciptakan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling membedakan. Umat Islam pada dasarnya tidak keberatan pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya, asalkan tidak mengganggu atau memaksa pihak lain. Dan banyak umat Islam, apalagi di sekolah, ingin hidup rukun dengan teman yang berbeda agama atau berbeda suku, ras juga. Banyak rohis Islam berjalan karena sudah punya pembina. Nah, namun prinsip keadilan menuntut agama lain juga difasilitasi yang setara. Dari sudut agama Islam, kegiatan rohani Kristen sah-sah saja dan harus diberi ruang sebagaimana rohis Islam mendapatkan ruang. Dari sudut pandang sekolah mengaku bahwa tidak pernah melarang kegiatan Kristen. Terus kemudian kegiatan terkendala karena tidak ada guru pembimbing. Dan sekolah juga bersedia memfasilitasi ruangan seperti aula jika ada pembina. Mungkin juga guru-guru khawatir karena bisa melanggar aturan administratif jika kegiatan agama dilaksanakan tanpa adanya pembina yang resmi. Jadi sebagian juga guru-guru atau pegawai sekolah mungkin tidak sadar bahwa kalau misalnya kita tidak melarang atau membiarkan kegiatan rohani Kristen itu dianggap sebagai kegiatan yang vakum karena terlalu lama, itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang pasif. Dan terakhir ada juga pula beberapa masyarakat sekolah seperti guru-guru ataupun siswa lain yang sebenarnya mendukung toleransi dan merasa kasihan melihat teman Kristen tidak mempunyai ruang rohani. Sudut pandang masyarakat atau publik. Masyarakat terkejut dan marah saat video pengakuan siswa Kristen itu viral. Publik menilai bahwa ini adalah diskriminasi agama. Banyak warganet menuntut pemerintah bertindak agar tidak ada diskriminasi di sekolah manapun. Ada pula yang memaklumi sekolah jika memang benar hanya teknis pembina. Namun mayoritas sepakat bahwa negara Indonesia harus menjamin hak beragama siswa Kristen sama seperti rohis Islam. Dari sudut pandang publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa toleransi harus dijaga dan semua agama harus mendapat perlakuan yang setara. Jadi kesimpulannya, negara Indonesia ini berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Setiap siswa di sekolah negeri berhak menjalankan ibadah dan kegiatan rohani sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bukan hanya diizinkan, tapi juga harus difasilitasi secara adil. Mari kita jaga kerukunan, hilangkan diskriminasi, dan membangun sekolah yang inklusif untuk semuanya.